dari apa yang disebutkan dalam anggaran dasar. Karena anggaran dasar juga dalam anggaran dasar juga memuat tugas dan kewenangan dari direksi dan komisaris, serta tujuan dan maksud dari PT. Tapi direksi dan komisaris tidak melaksanakan apa yang disebutkan dalam anggaran dasar. Itu masuk dalam kategori doktrin ultra vires. Nah, jadi setiap pemegang saham yang merasa bahwa tindakan direksi maupun komisaris itu tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam anggaran dasar, maka pemegang saham bisa mengajukan gugatan terhadap perseroan. Dalam hal ini nanti di dalam tuntutan itu bisa menyebutkan nama direktur utama ya. Kalau misalnya HK itu misalnya Pak Harto ya. Jadi dicantumkan nama nama direktur utamanya ya. Mengajukan gugatan ultra vires ya. Jadi gugatan terhadap persoalan atas peristiwa ultra vires. Peristiwa ultra vires ini terjadi ketika para pendiri perusahaan itu direksi, komisaris itu melakukan tindakan tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam anggaran dasar ya. Atau melampaui kapasitas dan kewenangannya. Jadi itu fungsi anggaran dasar itu sebenarnya untuk untuk menjadi rule ya. Seperti undang-undang kan anggaran dasar itu perjanjian ya. Perjanjian yang dibuat itu mengikat secara sah bagi para pembuatnya. Itu ada dalam pasal berapa? KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak mengikat bagai undang-undang bagi kedua belah pihak tersebut. Itu ada dalam pasal berapa? KUH Perdata. Asas ini mengikatnya perjanjian. Pacta sunt servanda, pacta tertis neh nosen neh prosen. Itu di pasal 1338. Itu penting pasal 1338 sampai 1320. Pasal 1338 ini menyebutkan mengenai mengikatnya perjanjian. Nah, sama anggaran dasar itu didirikan berdasarkan perjanjian. Meskipun beberapa aturannya itu bersifat imperatif karena diatur dalam undang-undang PT. Jadi kalau kalian buka anggaran dasar PT manapun itu pasti hampir-hampir mirip ya, kecuali ada beberapa yang memang disepakati bersama. Misalnya untuk melakukan akuisisi itu harus quorum dan forumnya sekian, padahal minimalnya itu diatur tersendiri dalam UPT ya. Untuk melakukan ini harus dengan persetujuan direksi dan komisaris, padahal kalau UPT cukup RUPS sudah cukup gitu. Jadi anggaran dasar itu ibaratnya disusun berdasarkan perjanjian para pendiri, kemudian beberapa diantaranya itu bersifat imperatif ya, karena harus sesuai dengan UPT. Jadi anggaran dasar ada beberapa klausulanya itu sesuai dengan UPT. Nah, fungsi anggaran dasar itu adalah untuk agar para direksi dan komisaris itu berjalan di jalan yang sesuai dengan anggaran dasar. Kapan gak ada anggaran dasar, kasihan nanti pemegang sahamnya. Apalagi pemegang saham minoritas ini kok nggak ada rule-nya gitu. Dia bisa semena-mena gitu melakukan kewenangannya karena nggak ada batasan. Sedangkan dalam anggaran dasar itu ada batasan-batasan. Tugas komisaris ini kewenangannya ini, tugas direksi ini kewenangannya ini, kayak gitu. Nah, kalau misalnya mereka menyalahi kewenangan, menyalahi tugas dan aturan yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar yang telah disepakati, yang telah didaftarkan di notaris, maka para pemegang saham yang merasa atas keputusan direksi dan komisaris ini dirugikan karena menyalahi anggaran dasar itu bisa menggugat dengan doktrin ultra vires. Apabila pengurus atau direksi personal melakukan ultra vires atau direksi melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan kapasitas perseroan dalam anggaran dasar. Ya. Undang-undang memberikan hak kepada setiap pemegang saham
untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri ya dalam pasal 61 ayat 1 UPT. Itu ultravirus. Tapi kalau misalnya direksi mengatakan, oh mohon maaf, saya sudah melaksanakan sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan gitu. Meskipun memang oke, keputusan kami direksi ini tidak sesuai dengan harapan, tapi kita sudah melakukannya sesuai dengan arahan yang ada dalam anggaran dasar. Nah, itu gimana? Ya namanya orang kalau diberikan mandat, diberikan amanah kan bisa keputusannya bisa tepat, bisa juga salah, bisa juga meleset. Iya enggak? Banyak, oke ini saya ngasih kamu uang, kamu usahakanlah. Pokoknya keharapan kita, keuntungannya itu maksimal ya. Tapi ternyata COVID. Keuntungannya jadi tidak maksimal, bahkan defisit misalnya. Ya namanya kita usaha, kita diberikan dana, dipercayai dana, kemudian kita kelola ternyata mengalami defisit. Itu kan wajar ya. Pada hal-hal tertentu wajar. Nah, terus direksi mengatakan, kami sudah sesuai koridor kok, sudah sesuai anggaran dasar. Terus apa bentuk perlawanan dari para direksi maupun komisaris? Ada yang bisa jawab? Nah, itu ada istilahnya business judgment rule ya. Jadi business judgment rule. Mana nih? Business judgment rule. Nih, ada istilah doktrin business judgment rule yang mengatur batasan-batasan tertentu soal kapan direksi dan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko keputusan atau tindakan pengawasan yang telah mereka ambil. Ini ada dalam pasal 97 ayat 5 dan pasal 114 ayat 5 UPT tentang perseroan terbatas. Serta POJK nomor 33 tahun 2014, ini kalian bisa cari apakah sekarang sudah di renew kembali, dilakukan perubahan kembali atau tidak ya, tentang direksi dan dewan komisaris, emiten atau perusahaan publik dalam pasal 13 ayat 2. Jadi di sini kalau misalnya berdasarkan doktrin bisnis doktrin bisnis judgment rule ini, ketika direksi dan komisaris itu dituduh melakukan ultravirus, maka kita sebagai komisaris maupun direksi yang merasa sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam anggaran dasar, itu bisa menimpali dengan doktrin bisnis judgment rule ya. Selama bisa membuktikan bahwa kita sudah melakukan semua tindakan korporasi berdasarkan anggaran dasar dan sesuai koridor anggaran dasar. Nah, doktrin ini atau counterpart ya, istilahnya itu counterpart kalau dalam bahasa Inggrisnya. Hak ini itu dapat dari mana? Berasal dari UPT dan POJK ya. UPT pasal 97 ayat 5 dan pasal 114 ayat 5 UPT dan POJK nomor 33 tahun 2014 tentang direksi dan dewan komisaris, emiten atau perusahaan publik dalam pasal 13 ayat 2. Nah, ini POJK ini khusus untuk PT yang sudah go public ya. Karena kalau PT udah go public itu kewenangan pengawasannya itu udah di bawah OJK. Kalau PT-nya masih tertutup sebenarnya masih di bawah Kemenhumham. Cuman Kemenhumham ini agak jarang kalau untuk mencabut ya, kecuali kalau memang mencabut izin ya. Kecuali kalau memang melakukan sebuah tindak pidana yang luar biasa, itu perusahaan biasanya langsung bisa dicabut atas permintaan jaksa atau pihak yang berkepentingan, bisa dicabut izinnya oleh Kemenhumham. Tapi kalau untuk OJK memang tugasnya seperti itu. OJK itu mendapatkan biaya operasional perusahaan itu selain daripada sanksi juga perizinan ya, biaya-biaya administrasi, sama kalau nggak cukup pakai APBN negara. Jadi OJK itu suka pungut-pungut itu sanksi ya. Kalau misalnya kalian sanksi denda per hari ya. Misalnya nggak lapor nih lembaga keuangan perbankan nggak lapor
wajib nggak lapor sesuai peraturan perundangan, nggak lapor, terlambat 1 hari 1 juta, 1 hari, 2 hari 2 juta, per pelaporan 15 juta kayak gitu. Itu pungutan-pungutan itu tuh yang nantinya jadi biaya operasional OJK ya. Kalau BI enggak, BI itu mengambil keuntungan itu dari apa namanya, biaya operasional real dari BI ya, tidak ada berasal dari APBN. Nah itu yang terakhir ada jangka waktu berdirinya PT ya, berdasarkan keputusan RUPS, kemudian ditetapkan dalam anggaran dasar. Misalnya ya, kalau dia PT didirikan berdasarkan joint venture, biasanya itu jangka waktunya pendek, ya, biasanya 10 tahun. Nah, jadi biasanya dalam anggaran dasar PT ini berdiri dari tanggal sekian sampai 10 tahun lagi, 10 tahun ini misalnya 2030 Januari gitu. Jadi PT yang didirikan berdasarkan joint venture atau bukan berdasarkan pembiayaan modal ventura itu biasanya jangka waktunya lebih singkat ya. Jadi ada PT yang didirikan tidak terbatas, ada PT yang memang didirikan dengan jangka waktu ya, tergantung skema pendiriannya seperti apa atau untuk proyek apa. Kemudian bisa juga bubar karena penetapan pengadilan ya, biasanya dia menggugat kemudian bubar atau pilot. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pilot personal tidak cukup untuk membayar biaya pilot. Jadi PT juga bisa dipilotkan sama halnya dengan manusia sebagai reh person atau subjek hukum ya. Kalau misalnya kepilotan dicabut, itu bisa dua hal yang terjadi. Yang pertama, keadaan aset membaik, atau yang kedua, keadaan aset sudah tidak bisa lagi mencukupi untuk membayar, bahkan membayar biaya kurator. Nah, itu udah pilot, bukan itu udah apa namanya, udah nggak mampu, itu insolvensi ya. Jadi dia tidak bisa dituntut untuk membayar kewajibannya. Kalau sudah seperti itu ya. Itu udah ibaratnya pilotnya udah dicabut, itu udah nggak ada lagi. Kalau dia dalam masa pilot itu kan masih ada harta yang bisa dikelola oleh kurator untuk membayar biaya, untuk membayar apa namanya, tagihan-tagihan kreditur ya. Tapi kalau pilotnya udah dicabut itu artinya uangnya udah nggak ada. Tapi bisa jadi dua sih, kalau misalnya dicabut karena membaik dan dicabut karena memang udah nggak tertolong. Kemudian karena harta pilot perseroan yang ternyatakan pilot kepada berada dalam keadaan insolvensi, kemudian akan dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bisa izin dicabut ya oleh Kemenkumham jika dia masih PT tertutup, oleh OJK jika dia sudah terbuka, PT terbuka. Jadi itu adik-adik, sekian. Ada yang mau bertanya dipersilakan.